Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perkuliahan tentang asuhan keperawatan pada kasus isolasi sosial. Kita nanti akan membahas tentang isolasi sosial, apa yang harus dilakukan oleh perawat, dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasannya dalam slide ini. Baik, langsung saja. Next. Baik, sebelum melanjutkan perkuliahan, silakan kerjakan soal di bawah ini ya. Ada 3 soal. Silakan mengerjakan dalam kolom komentar sambil untuk persensi ya. Baik, silakan. Waktunya 1 menit ya untuk menyelesaikan 3 soal yang ada di dalam slide ini. Baik, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, saya tunggu ya. Baik, saya rasa 1 menit sudah selesai ya. Bagi yang belum menyelesaikan, tetap dilanjutkan saja di kolom komentar sambil saya menyelesaikan untuk perkuliahan ini. Oke, konsep kita mendengarkan ya, jadi tidak hanya mendengar, tapi juga mendengarkan ya. Mendengar, memahami, kemudian juga menyelesaikan apa yang saya sampaikan. Baik, next. Baik, mata kuliah ini akan membahas tentang apa sih definisi isolasi sosial. Oke. Kemudian rentang respon sosial. Jadi rentang respon sosial itu bagaimana? Positif negatifnya bagaimana? Nanti akan dibahas pada rentang respon ini. Kemudian pengkajian pada isolasi sosial. Jadi ada tanda khas, ada ciri-ciri yang dia itu merujuk kepada gangguan, terutama pada isolasi sosial, sehingga pada saat pengkajian itu kita akan lihat bagaimana pasien ini meresponnya ya. Kemudian nanti terkait dengan diagnosa, kemudian perencanaan keperawatan, serta ada tindakan keperawatan untuk ISOS dan juga LP serta SP-nya. Untuk tindakan keperawatan ISOS sudah ada video sendiri, nanti silakan cek di link di deskripsi, nanti akan saya lampirkan. Kemudian LP dan SP untuk kasus isolasi sosial juga sama, nanti akan saya lampirkan dalam deskripsi, jadi silahkan lihat deskripsi pada video ini. Oke, kita lanjutkan. Next. Baik, apa sih yang dimaksud dengan isolasi sosial seperti pertanyaan pada pretest tadi? Nah, isolasi sosial adalah keadaan di mana seseorang individu itu mengalami penurunan, ya, atau mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Jadi ini ciri khas pada pasien-pasien yang mengalami isolasi sosial. Dia tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Kemudian, pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan berarti dengan orang lain. Nah, ini definisi yang memang ataupun tanda dan gejala yang muncul pada isolasi sosial. Nah, tapi kita pahami terlebih dahulu bahwa isolasi sosial itu adalah keadaan seseorang di mana dia itu mengalami penurunan, kemudian atau dia tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa isolasi sosial itu adalah suatu keadaan kesepian yang dialami oleh seseorang karena orang lain mengatakan sikap yang negatif dan mengancam kepada dirinya.
Jadi, menurut Towson, disebutkan bahwa isolasi sosial itu adalah keadaan kesepian yang dia itu disebabkan karena orang lain mengatakan sikap yang negatif dan juga mengancam diri. Nah, nanti di pohon masalah akan dijelaskan bagaimana sih proses terjadinya isolasi sosial. Seseorang yang mengalami isolasi sosial itu pasti ada prosesnya. Bisa dilihat dari tanda faktor predisposisinya ataupun presipitasi. Ada faktor penyebabnya. Tidak langsung dia itu isolasi sosial. Bisa jadi pertama dia menarik diri terlebih dahulu, kemudian dia menyendiri dan lain sebagainya, dan akhirnya ke arah isolasi sosial. Isolasi sosial dikatakan mengganggu ataupun dikategorikan dalam gangguan kesehatan atau disebut gangguan jiwa seperti itu ketika dia sudah mengarah pada perusakan pada kehidupan sehari-harinya. Jadi dia sudah tidak mau untuk berinteraksi dan dia sudah mengganggu untuk aktivitas sehari-harinya seperti makan, minum, mandi, berpakaian, toileting, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan masuk kepada proses yang disebut dengan gangguan. Oke, cukup jelas ya. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Baik, kita lanjutkan next. Baik. Nah, ini definisi dari para ahli yang lainnya bahwa isolasi sosial itu seringkali orang yang mengalami ini atau orang yang mengalami isolasi sosial itu akan mengalami gangguan atau hambatan komunikasi verbal. Jadi, setelah didiagnosa isolasi sosial, kemungkinan besar orang-orang tersebut itu mengalami hambatan komunikasi verbal. Seperti apa? Mulai dari apa? Mulai dari penurunan, perlambatan, mulai dari ini penurunan, perlambatan, dan ketiadaan kemampuan untuk menerima, memproses pesan, dan juga memberi respon yang sesuai karena kerusakan sistem pada otak. Ya, jadi di sana ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan untuk isolasi sosial ini terlebih dahulu, karena isolasi sosial itu akan melekat pada menarik diri, kemudian ada hambatan komunikasi secara verbal, seperti itu. Nah, pasien-pasien yang mengalami isolasi sosial ini akan memperlihatkan cara berkomunikasi yang tidak sesuai dengan stimulus dari luar. Jadi bisa jadi jawabannya tidak sesuai dengan realitasnya. Bisa jadi pasien ini incoherent, bisa jadi pasien ini jawabannya apa, dia berputar-putar terlebih dahulu ya, menjadi sirkumstansial atau tangensial dan lain sebagainya, seperti itu. Nanti akan ada di dalam pengkajian keperawatan untuk mengidentifikasi pasien-pasien yang mengalami isolasi sosial, terutama yang dia mengalami hambatan komunikasi verbal. Baik, cukup jelas ya. Oke, next. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah rentang respon sosial. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Rentang respon itu ada positif, ada dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Nah, kalau penyebutan dari Stewart ini rentang respon sosial itu ada rentang ke arah adaptif ya. Jadi dan juga respon ke arah maladaptif atau yang negatif. Nah, rentang ini adaptif, kemudian dia itu ke maladaptif. Kita lihat pada respon sosial orang-orang yang mengalami isolasi sosial itu yang mana? Apakah seharusnya kita itu kan masuk di dalam proses adaptif ini ya? Oke, kita memiliki otonomi, kita memiliki kebersamaan, kemudian kita saling tergantung satu dengan yang lain. Nah, menyendiri dalam arti di sini adalah dia itu masih bisa menyelesaikan, walaupun dia menyendiri tapi dia memiliki otonominya, dia bisa berpikir bahwa kebersamaan itu penting, kemudian berpikir bahwa kita manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain dan saling ketergantungan. Nah, kalau kira ke arah yang maladaptif, oke, jadi akan muncul kesepian itu, akan muncul
menarik diri. Kemudian akan muncul ketergantungan yang dia itu lebih dominan, ya. Kita bedakan di sini. Saling ketergantungan pada respon adaptif itu pasti kita membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita, ya. Akan tetapi kalau dia sudah menuju ke arah respon yang maladaptif, ya kan, ketergantungan itu akan lebih memunculkan atau lebih dominan seperti kalau saya tidak dibantu dia, saya tidak bisa selesai. Padahal sebenarnya dia bisa selesai pekerjaannya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah respon yang muncul atau respon ke arah maladaptif. Nah, ini harus kita cegah sampai di sini ya, agar dia tidak menjadi respon lebih ke maladaptif. Nah, kalau ke respon maladaptif ini akan muncul lebih dominan pada pasien-pasien yang itu akan muncul ke manipulasi, kemudian impulsif, kemudian ada narsisme. Nah, orang-orang yang mengalami isolasi sosial dan dia mengalami respon sosialnya itu ke respon yang maladaptif, bisa jadi manipulatif. Apa yang kita tanyakan jawabannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa yang kita tanyakan bisa jadi pasien menutup-nutupi jawaban yang sebenarnya ia rasakan. Kemudian dia akan merasa impulsif, kemudian ada narsisme. Nah, proses-proses inilah yang nanti akan muncul pada respon maladaptif rentang sosial yang dia itu mengalami isolasi sosial. Oke, kalau pasien-pasien kita atau klien-klien kita sudah mengarah manipulatif, impulsif, dan narsisme yang dia itu melebihi, makanya kita rawat di sini. Oke, kita harus rawat di sini. Kita sebagai seorang perawat, kita harus merawat di sini. Atau kita cegah agar dia tidak menjadi negatif, ya. Kita cegah di sini. Oke, cukup jelas ya. Semoga gambaran ini dan arah panah ini cukup menggambarkan apa yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Baik, setelah kita tahu respon sosial, kita akan masuk kepada pengkajian predisposisi dan juga presipitasi pada pasien. Nah, faktor predisposisi itu sama untuk proses gangguan, baik itu halusinasi, waham, risiko bunuh diri, risiko perilaku kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, akan muncul di sini adalah pengkajian predisposisi mulai dari biologinya, kemudian psikologi, dan juga sosiokultural. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan muncul pada biologi, psikologi, dan sosiokultural nanti akan sedikit saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi sama, dia ada biologi, psikologi, dan juga sosiokultural. Yang perlu dipahami adalah bagaimana cara membedakan itu adalah kejadian atau itu adalah hasil dari predisposisi ataupun itu hasil untuk pengkajian yang presipitasi. Kita harus memahami ya, seperti pada video-video sebelumnya yang sudah saya sampaikan, khususnya pada gangguan. Predisposisi itu adalah keadaan yang dia itu dialami oleh orang, oleh pasien, oleh klien kita, itu dari dia lahir, ya. Oke, dari dia lahir sampai dengan 6 bulan yang lalu. Misalnya kita berada di bulan Januari misalnya, berarti 6 bulan yang lalu adalah Juli, oke. Nah, sedangkan presipitasi itu adalah kondisi-kondisi seseorang, baik itu biologis, psikologis, ataupun sosiokulturalnya, itu mulai dari 6 bulan yang lalu sampai dengan saat ini. Oke, jadi kalau sekarang di bulan Januari, berarti adalah 6 bulan yang lalu sampai dengan Januari saat ini. Oke, jadi Juni atau Juli ya, Juli. Ya, Juli sampai dengan Januari ataupun Juni, Juli, Agustus sampai dengan Januari. Yang penting adalah 6 bulan. Saat ini sampai dengan 6 bulan yang lalu. Kalau predisposisi itu pada saat dia lahir sampai dengan 6 bulan yang lalu. Batasnya di situ. Oke. Jadi nanti kalau ditanyakan misalnya, ada nggak riwayat trauma yang sampai terfikir sampai dengan sekarang gitu kan?
Kalau dia menjawab ada, kemudian dia menyampaikan bahwa itu terjadi 3 bulan yang lalu misalnya, berarti itu faktor presipitasi. Kemudian kalau dia menjawab ada nggak trauma yang dialami pada saat masa kecil? Oh ada, dulu saya pernah jatuh misalnya, kemudian berdarah dan lain sebagainya. Nah berarti kalau dia masih kecil, umur 10 tahun misalnya, itu masuk pada faktor predisposisi. Ya, bedanya itu cukup jelas. Nanti yang penting bisa membedakan apa sih biologis, pertanyaan-pertanyaan untuk biologis, kemudian psikologis, pertanyaan-pertanyaan untuk psikologis, dan juga untuk sosiokulturalnya. Oke, cukup jelas ya sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Presipitasi sama, yang penting waktunya saja yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, nah ini kita akan bahas satu persatu terkait dengan predisposisi biologi. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang predisposisi yang dia itu menyangkut pada biologi. Nah, stresor biologis itu dapat mengganggu perasaan realitas seseorang, seperti mengganggu persepsi akurat tentang dunia, kemudian dia juga akan mengancam batas ego dan juga identitas dirinya. Oke, stresor tersebut akan muncul seperti misalnya kekurangan oksigen, kemudian hiperventilasi, kemudian ketidakseimbangan biokimia, kemudian kelelahan yang berat, kemudian ada isolasi sensori dan juga emosional, kemudian ada penggunaan obat-obatan terlarang, alkoholisme, zat beracun seperti merokok, kemudian dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan biologis ini bisa muncul seperti pada ada nggak trauma pada saat dia lahir? Misalnya pada saat dia ibunya hamil misalnya, kemudian dia itu pernah nggak pendarahan, kemudian dia lahirnya di mana? Apakah di rumah sakit, atau di bidan, atau mungkin di dukun anak misalnya dan lain sebagainya, paraji ya kalau nyebutnya paraji dan lain sebagainya, itu ada nggak di sana? Nah itu masuk faktor biologis di sana. Kemudian ada nggak penyakit yang pernah dia alami, itu kan itu juga masuk dalam faktor predisposisi tentang biologis. Oh dulu pernah riwayat operasi pada waktu kecil, amandel misalnya dan lain sebagainya, itu masuk dalam predisposisi. Bisa jadi dia akan muncul ke psikologi, nanti akan muncul trauma dan lain sebagainya. Tapi kita fokuskan terlebih dahulu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang yang disebut faktor predisposisi, khususnya biologis, untuk pertanyaan-pertanyaan yang dia itu bersifat isolasi sosial. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, ini komponen predisposisi biologis secara umum ada genetik, ada nutrisi, ada keadaan sehat secara umum, ada sensitivitas biologis, ada paparan terhadap racun. Detailnya genetik itu keturunan. Ada nggak keturunan yang mengalami penyakit yang sama? Ada nggak dari kakeknya misalnya, dari ayah atau ibunya, atau mungkin pamannya dan lain sebagainya, itu masuk dalam proses genetik ini. Kemudian ada nutrisi. Nutrisi itu bagaimana? Baik enggak? Terpenuhi tidak nutrisinya? Apakah dia malnutrisi atau mungkin dia terlalu obesitas misalnya? Nah, itu masuk dalam proses yang dimaksud dengan biologis ini. Oke, apakah dulu dia pernah diet ekstrim misalnya? Nah, itu masuk dalam proses nutrisi ini. Kemudian keadaan kesehatan secara umum seperti yang tadi saya contohkan, dia ada nggak penyakit penyerta, dia pernah nggak operasi zaman dulu dan lain sebagainya, dari dia lahir sampai dengan uh, 6 bulan yang lalu, ya. Kemudian ada sensitivitas biologi seperti misalnya ada nggak dia itu keturunan dan lain sebagainya ya. Ada nggak penyakit penyerta dan lain sebagainya. Kemudian ada paparan terhadap racun. Nah, misalnya ada nggak dia itu keluarganya merokok, apakah dia perokok aktif atau perokok pasif misalnya. Nah, itu masuk di sini. Atau lingkungannya daerah pabrik eh, yang pabrik kain yang mungkin airnya tercemar limbah dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikaji lebih detail terkait dengan
komponen predisposisi biologis di sana. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Next. Nah, ini predisposisi biologis. Kan tadi biologis, sekarang ke psikologis ya, maaf. Predisposisi psikologis. Nah, banyak teori dari psikologis itu telah diusulkan untuk menjelaskan masalah dalam menetapkan dan mempertahankan hubungan yang dia itu memuaskan antara satu dengan yang lainnya. Seperti apa? Seperti misalnya, tingkat ansietas yang tinggi itu akan mengakibatkan gangguan kemampuan seseorang itu untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi bisa jadi kalau dia terlalu ansietas, kelelahan, dan lain sebagainya, kecemasan, dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi seseorang itu untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Notabene di sini lebih kepada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, nih ini dijelaskan bahwa kombinasi ansietas yang berkepanjangan itu akan terus-menerus terjadi dan dia akan membatasi kemampuan coping untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi orang-orang yang terlalu ansietas, dia cemasnya terlalu tinggi, itu bisa jadi dia akan menjadi blocking, kemudian dia akan kewalahan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bisa dia selesaikan saat itu. Nah, itu masuk dalam proses predisposisi biologis. Yang jadi kunci pokoknya adalah ini terjadi pada saat dia lahir sampai dengan 6 bulan yang lalu. Apa saja yang bisa muncul pada pertanyaan predisposisi biologis? Itu bisa jadi tentang konsep diri, harga diri, identitas diri, peran diri. Dia bisa nggak muncul hal-hal seperti itu. Ya, di video sudah saya sampaikan terkait dengan konsep diri. Jadi apa saja sih dalam konsep diri itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul untuk konsep diri itu seperti apa, nanti bisa dicek di dalam video ya. Nanti akan saya lampirkan di dalam kolom deskripsi video ini. Baik, untuk link dari konsep diri. Oke, kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, ini adalah komponen-komponen predisposisi untuk psikologis. Nanti akan sama dengan proses presipitasi tentang biologis yang membedakan hanya di waktunya saja ya, tapi pada dasarnya adalah ada 8 hal yang bisa dikaji pada komponen predisposisi khususnya pada psikologis pasien atau klien pada saat kita pertama kali melakukan pengkajian, terutama pada kasus isolasi sosial. Kita bahas satu persatu. Bisa jadi intelijensi, kemampuan terkait dengan intelijensinya bagaimana, kepintarannya, apakah IQ-nya itu IQ jongkok misalnya, atau mungkin dia itu termasuk retardasi mental misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita tanyakan, kalau retardasi mental dia masuk di biologis ya, tapi kita lebih kepada intelijensi, kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana. Nah, selanjutnya kepribadiannya. Ini bagaimana? Apakah klien kita itu kepribadiannya tertutup atau dia itu terbuka dan lain sebagainya, itu disampaikan. Otomatis kalau pada pasien-pasien dengan isolasi sosial itu dia tertutup. Dia hanya mau berbicara, dia hanya mau menyampaikan pada orang-orang yang memang dia percaya, pada orang-orang yang memang dia sudah yakini bisa menjamin kerahasiaannya dan lain sebagainya, atau mungkin pada sahabatnya dan lain sebagainya. Kita harus tahu kepribadian dari klien kita itu bagaimana, ya. Apakah dia introvert atau ekstrovert. Nah, selanjutnya adalah penolakan atau tindakan kekerasan atau bullying. Bisa jadi dulu pernah mengalami bullying. Kalau pada predisposisi, dulu waktu misalnya sekarang usianya sudah dewasa, kemudian pada saat SD pernah dibullying misalnya. Kasusnya si itu pujangga, si siapa namanya, yang skrup yang sedang booming itu ya. Itu kan dia menuliskan quote-quote galau seperti itu kan. Nah, itu adalah proses dia itu penolakan atau bisa jadi mengalami bullying. Nah, pernah dilakukan wawancara pada kasus saya lupa namanya, tapi dia skrup siapa gitu. Nanti cari saja di sosmed ya, banyak di sana. Nah, di sana
dia itu pernah dibully oleh teman-temannya waktu SD atau dia difitnah seperti itu ya, sehingga dia tidak mau melanjutkan studi atau dia tidak mau melanjutkan sekolah walaupun sudah dibiayai ataupun mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu sangatlah berdampak ya, berdampak sehingga nanti akan bullying ini akan menjadi pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, kemudian bisa jadi menjadi trauma ya, trauma untuk berhubungan dengan orang lain, untuk berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, makanya bullying ini kan harus di stop ya kan, bullying harus di stop, tidak boleh dilakukan baik itu secara langsung, secara verbal ataupun secara cyber seperti itu ya, atau secara internet atau secara dunia maya sosial media. Nah, itu tidak boleh kita lakukan cyberbullying namanya itu. Nah, itu nanti akan menjadi faktor predisposisi khususnya psikologis pada pasien kita, pada klien kita. Makanya kita tanyakan terlebih dahulu. Penolakan di sini bisa jadi ada penolakan untuk pendidikan, penolakan pekerjaan, atau mungkin penolakan-penolakan yang lain, mungkin putus cinta dan lain sebagainya, itu juga masuk di dalam proses ini. Oke, itu masuk dalam proses psikologis. Ada nggak hal-hal yang memang terjadi di sana? Penolakan kan otomatis apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan kenyataannya, ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Oke, selanjutnya adalah motivasi sembuh. Nah, ditanyakan, kalau pada pasien-pasien dengan fisik, ya, itu kan pasti ditanyakan, Bapak yakin nggak untuk sembuh dari penyakit ini, gitu kan? Kalau orang-orang yang normal dan sebagainya, dia pasti akan, saya yakin sembuh, saya yakin dengan tenaga kesehatan yang merawat saya yakin dengan perawat yang merawat saya yakin dengan dokter dan lain sebagainya, pengobatan yang saya lakukan, saya pasti sembuh. Dia memiliki motivasi tinggi, kemudian positif belief-nya juga baik terkait dengan sumber coping-nya. Nah, di dalam proses ini tidak semua orang itu memiliki motivasi sembuh itu yang tinggi. Bisa jadi ada yang dia, ya sudah saya jalani saja gitu kan, ya sudah saya baik ya lakukan, nggak baik ya udah nggak usah lakukan juga nggak masalah, seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lihat di sana. Makanya pada komponen predisposisi khususnya pada psikologis ini, ketika dia masuk pada proses sakit, kita tanyakan terkait dengan motivasi sembuh. Oke, baik, selanjutnya adalah moral. Moral bagaimana? Apakah dia baik atau buruk? Misalkan dia pernah bolos sekolah, dia pernah dibawa ke PK misalnya pada saat sekolah dulu, atau dia pernah mencuri, pernah punya masalah dengan kriminal misalnya. Nah, itu masuk dalam proses moral. Selanjutnya adalah pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini salah satunya masuk dalam penolakan atau bullying ataupun tindakan kekerasan yang tadi sudah saya jelaskan secara rinci ya. Nah, pengalaman masa lalu ini bisa jadi dia bersifat positif atau negatif. Pada orang-orang dengan isolasi sosial, kemungkinan pengalaman masa lalunya itu lebih seringnya adalah negatif ya. Makanya dia akhirnya memutuskan untuk menarik diri, kemudian dia menutup dengan orang lain, tidak mau berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, pengalaman masa lalu yang dia itu negatif dan dia bersifat traumatis sampai dengan sekarang, itu akan memunculkan kecenderungan-kecenderungan orang akan menarik diri, kemudian sampai bahkan kepada isolasi sosial yang pada kasus ini seperti itu. Oke, selanjutnya di konsep diri. Konsep diri tadi sudah saya sampaikan bahwa dia ada 5 hal, mulai dari identitas diri, kemudian harga diri, peran diri, dan 2 lagi lainnya. Nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Di sana nanti akan saya linkkan terkait dengan, saya kirimkan link terkait dengan konsep diri ini. Ada sendiri-sendiri pertanyaannya yang menyangkut tentang 5 hal semuanya itu. Oke. Nah, selanjutnya pada orang-orang yang mengalami isolasi sosial, konsep dirinya itu bisa jadi dia akan menyimpang, baik itu pada identitas diri ataupun pada peran dirinya atau harga diri atau cita-cita diri dan lain sebagainya ya di sana.
Misalnya nih, pada orang-orang yang isolasi sosial dan dia itu manipulatif, bisa jadi dia tidak bisa menyampaikan alamat rumahnya yang benar di mana, identitasnya apa, jenis kelaminnya apa. Padahal dia sebenarnya tahu tentang hal itu, seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat lebih detailnya di konsep diri. Nah, baik, selanjutnya adalah kontrol diri. Ya, kontrol diri terkait dengan apakah dia bisa mengontrol dirinya atau mungkin dia memiliki apa namanya, ketidakmampuan untuk mengontrol dirinya. Bisa jadi pada risiko perilaku kerasan yang dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia mengamuk dan lain sebagainya. Tapi kalau pada isolasi sosial itu lebih cenderung kepada apakah dia itu bisa mengontrol diri untuk berinteraksi dengan orang lain, atau dia lebih kepada kondisi negatifnya yang dia itu lebih untuk menarik diri, kemudian menyendiri, kemudian mengurung diri juga, bahkan sampai kepada isolasi sosial. Oke, itu masuk dalam kontrol diri. Oke, cukup jelas ya dari penyampaian saya ini, semoga menjelaskan dan mencerahkan ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, ini adalah kemampuan sosiokultural. Nah, kemampuan sosiokultural itu, ya, kan kita masih bicara tentang predisposisi ya. Jadi adalah kemampuan sosial seseorang untuk berkembang sepanjang rentang kehidupannya, mulai dari bayi sampai dengan lansia. Nah, semua orang akan bertanggung jawab untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri ya saat menerima dukungan ataupun bantuan dari orang lain, orang yang berarti ataupun jika diperlukan. Nah, seseorang harus memiliki hubungan interpersonal yang sehat. Interpersonal itu antara satu dengan yang lain. Jadi dia harus memiliki hubungan interpersonal yang sehat dengan mengalami kedekatan dengan orang lain, kemudian sambil menjaga identitas mereka sendiri secara terpisah untuk menemukan kepuasan dalam hidup. Nah, kepuasan dalam hidup itu nanti ada penilaian sendiri ya, tapi pada dasarnya sosiokultural ini akan berhubungan dengan sosialnya, dia berhubungan dengan orang lain, dan budaya yang dia anut itu bagaimana. Apakah memang menganjurkan seseorang itu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, menganjurkan orang ini untuk menyelesaikan apa yang memang dia sudah apa namanya sudah mulai dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam sosiokultural ini. Kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam predisposisi khususnya sosiokultural. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini komponen-komponen sosiokultural yang memang harus kita pahami atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul pada sosiokultural ini. Usianya berapa? Oke, kemudian jenis kelaminnya. Pernah nggak ada kegagalan peran gender? Ada pendidikannya, dia sampai sarjana kah? Atau mungkin hanya sampai di SD saja? Nah, itu masuk di dalam proses sosiokultural ini. Kemudian dia memiliki pekerjaan nggak, kemudian pendapatannya rutin atau tidak, status sosial bagaimana. Nah, bisa jadi status sosial di sini dia adalah stakeholder, misalnya Pak RT, Pak RW mungkin, atau mungkin kader dan lain sebagainya, atau lain sebagainya gitu kan. Itu disampaikan atau ditanyakan dalam sosiokultural ini terutama untuk status sosialnya. Nah, selanjutnya adalah latar belakang budaya. Bagaimana latar belakang budaya ini? Apakah dia dari suku Jawa, suku Sumatera, Dayak, dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan mempengaruhi proses dia itu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada agama dan keyakinan, kemudian keikutsertaan sosial, dan juga peran sosial. Peran sosial itu termasuk misalnya dia ikut nggak terkait dengan kegiatan-kegiatan di rumah, ada nggak dia ikut PKK, kemudian ikut pos ronda dan lain sebagainya ya, sehingga nanti akan muncul pada pasien ini. Ternyata dia lebih sering menyendiri, dia tidak berbaur, dia tidak ikut gotong royong, dia tidak kenal tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam peran sosial. Atau bisa jadi dia berperan sebagai humas di RT misalnya, atau dia sebagai muadzin misalnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Nah,
Di faktor presipitasi itu sama ya dengan faktor predisposisi, yang membedakan hanya pada durasi waktunya. Kalau memang dia itu biologisnya, oh saya memiliki penyakit, didiagnosa kanker 2 bulan yang lalu, kemudian saya merasa cemas, ya berarti dia ada dua data yang masuk pada biologis dan juga psikologisnya. Dia mendapatkan diagnosa penyakit kanker 2 bulan yang lalu, itu di biologis presipitasi ya. Kemudian dia merasa cemas sampai dengan saat ini, berarti dia masuk psikologi pada psikologisnya pada presipitasi. Oke. Kemudian akhirnya dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dia lebih sering di rumah saja, tidak mau menerima tamu dan lain sebagainya. Itu masuk dalam sosiokultural, khususnya pada presipitasi. Nah, itu yang membedakan durasi waktunya ya. Nanti silahkan di reply kembali, di playback terkait dengan penjelasan saya atau perbedaan antara predisposisi dan juga presipitasi. Baik, saya lanjutkan. Next. Baik, nah ini adalah tanda dan gejala isolasi sosial yang khas. Jadi nanti ada apa sih yang muncul pada pasien-pasien yang mengalami isolasi sosial. Ini seperti pada masalah atau kasus gangguan jiwa yang lain, tanda dan gejala isolasi sosial itu akan meliputi kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan juga sosialnya. Nah, pada pasien-pasien dengan isolasi sosial itu pasti akan ditanyakan kognitifnya, apa yang dia pikirkan. Misalnya, kasusnya dia menyendiri. Bapak kalau menyendiri, apa yang Bapak pikirkan dengan kondisi ini? Ya, saya senang kalau menyendiri. Saya merasa bahwa menyendiri itu lebih tenang. Saya merasa bahwa tidak ada yang akan mengganggu saya, tidak ada yang akan menyuruh saya, dan lain sebagainya. Dia memikirkan hal itu ketika dia menyendiri. Nah, kemudian ketika Bapak memikirkan hal tersebut, ketika Bapak menyendiri, apa yang Bapak rasakan dengan kondisi itu? Nah, dia afektif. Ya, apa yang dia rasakan? Ya tadi saya lebih damai, saya lebih tenang, saya lebih rileks karena memang tidak ada beban dan lain sebagainya. Itu masuk dalam proses afektif ya. Dari kognitif, apa yang dia pikirkan dengan kondisi itu, dan dengan kondisi itu apa yang Bapak rasakan. Oke. Nah, kemudian fisiologis ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut terkait dengan ada nggak perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada Bapak dari tubuh Bapak misalnya. Ya, nafas saya rileks, itu kan harusnya yang negatif-negatif ya, tapi saya contohkan di sini pertanyaan-pertanyaan yang memang yang akan berhubungan dengan fisiologisnya. Misalnya nafas saya rileks tapi saya kok deg-degan misalnya, kemudian saya gemetaran kalau sendiri, kemudian saya merasa bahwa saya itu kalau tidur kayak dihimpit misalnya, jadi sesak nafas gitu kan. Nah, itu apa-apa yang terjadi pada fisiologisnya. Oke, Bapak, ketika Bapak menyendiri seperti ini, kemudian bagaimana terkait dengan perilaku Bapak gitu kan? Nah, pertanyaan tentang perilaku. Apa yang menjadikan perilaku Bapak di sini? Ya, ya saya sendiri, perilaku saya nggak mau lah untuk berinteraksi, mengurung diri lah saya di kamar, mengunci kamar, tidak membiarkan orang masuk sembarangan. Nah, itu masuk dalam perilakunya. Oke, kemudian banyak hal yang nanti akan ada pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah sosial. Sosial itu bagaimana hubungan antara klien, hubungan antara pasien ini dengan orang lain. Kalau kita lihat bisa secara observasi gitu ya, dilihat bahwa oh pasien ini tuh dia tidak mau berbaur dengan orang lain. Oh pasien ini tuh dia lebih sering menarik diri. Dia tidak ingin menonton televisi di keramaian. Dia setelah makan langsung masuk kamar. Nah, itu harus ditanyakan di sana.
Oke, nanti akan terjawab oleh pasien ini sendiri. Oke, cukup jelas ya. Jadi dari kelima hal ini pasti melekat. Oke, kalau dalam proses pengkajian ya ditanyakan, kalau Bapak menyendiri apa yang Bapak pikirkan, kemudian apa yang Bapak rasakan, kemudian bagaimana fisiologis dari tubuh ini terjadi, oke, kemudian bagaimana perilaku pada pasien ini dan bagaimana hubungan dia dengan orang lain ini. Baik, saya rasa cukup jelas ya, nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan atau mungkin terkait dengan tanda dan gejala pada kognitif. Ya, kognitif kan tadi apa yang difikirkan. Ini bisa jadi yang muncul pada pasien-pasien dengan isolasi sosial itu ada poin-poin ini. Apa saja itu? Bisa jadi dia apa yang Bapak pikirkan ketika Bapak menyendiri. Dia bisa jadi saya tidak berguna. Kemudian saya merasa kesepian nih, atau saya ditolak oleh orang lain. Saya tidak mampu berkonsentrasi, kehilangan rasa tertarik dengan kegiatan sosial, merasa bosan, dan lain sebagainya, sampai saya merasa tidak aman berada di dekat orang lain. Nah, ini adalah tanda khas secara subjektif yang muncul pada pasien-pasien dengan isolasi sosial. Oke? Tidak mampu membuat tujuan hidup, tidak yakin dapat melangsungkan hidup, tidak bisa mengambil keputusan, merasa bosan, kemudian tidak aman berada dekat orang lain, dan tidak mampu menerima nilai dalam masyarakat. Jadi dia tidak mau dikritik, dia tidak mau memperbaiki dirinya. Nah, itu masuk dalam proses kognitif ini. Oke, saya rasa ini adalah cukup jelas, nanti bisa dibaca ulang ya. Baik, selanjutnya next. Ini adalah afektif. Afektif itu adalah proses di mana apa yang Bapak rasakan ketika Bapak menyendiri misalnya, atau apa yang Ibu rasakan ketika Ibu menyendiri. Ya, bisa jadi dia afek itu penerimaan terkait dengan mimik wajah, ekspresi wajahnya. Dia menyampaikan datar-datar saja. Datar itu ya dia tidak berekspresi, dikasih rangsangan apapun ya dia datar seperti itu. Oke, tapi bisa jadi suatu ketika dia dirangsang untuk hal-hal yang positif, bisa jadi dia tertawa atau hal-hal yang lucu, atau dia bisa sedih dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan dia itu sudah tumpul itu sudah diajak berbicara, diajak bercanda, ya seperti itu saja, dia tidak memiliki afek apapun untuk mengekspresikan terkait dengan apa yang dia pikirkan. Ya, afek tumpul itu dia lebih tajam lagi, lebih dalam lagi terkait dibandingkan dengan afek datar. Afek tumpul itu ya sudah, dia diberi rangsangan apapun ya seperti itu saja ekspresinya. Dia diberi stresor dari luar pun juga sama seperti itu saja efeknya. Jadi dia tidak memiliki hal-hal yang memang terlihat untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Baik, saya rasa cukup jelas ya, nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Nah, ini adalah fisiologis yang terjadi pada orang-orang dengan isolasi sosial. Pada orang-orang yang dia itu secara objektif ya, berarti objektif itu yang dia itu muncul seperti itu ya. Ya, dia adalah wajahnya murung, sulit tidur, merasa lelah atau merasa letih, kemudian kurang bergairah. Nah, ini pada faktor fisiologis yang muncul pada pasien dengan isolasi sosial. Secara objektif berarti adalah secara yang dia itu bisa kita lihat secara langsung. Oke? Cukup jelas? Oke, baik. Next. Nah, ini adalah perilaku sama seperti tadi. Jadi secara objektif bisa kita lihat tidak ada kontak mata, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, kemudian dia negativism atau kurang aktivitas fisik dan verbal, belum berdiam diri di kamar, banyak melamun ataupun asik dengan dunianya sendiri.
kemudian dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang repetitif, ya pengulangan-pengulangan seperti itu, kemudian dia melakukan pekerjaannya itu dia tidak tuntas. Nah, itu adalah perilaku yang akan muncul pada isolasi sosial yang bisa kita lihat secara objektif. Oke, cukup jelas? Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Nah, baik, ini secara sosial. Nah, ini akan menjadi ciri khas pada pasien-pasien dengan isolasi sosial. Secara objektif, pada pasien yang mengalami isolasi sosial itu pasti satu, dia menarik diri. Oke, kemudian dua, sulit berinteraksi atau dia tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Ada proses kegagalan berinteraksi dengan orang lain yang ada di dekatnya. Jadi dia tidak mampu berinteraksi orang lain pada lingkungannya. Kemudian dia tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan atau dalam kegiatan sosial. Jadi misalkan dia gotong royong dia tidak ikut, kemudian ronda tidak ikut dan lain sebagainya. Kemudian dia tak acuh dengan lingkungan, kemudian dia curiga terhadap orang lain. Nah, curiga di sini pasti akan muncul pada pasien-pasien dengan isolasi sosial, ya. Bisa jadi dia curiga, merasa bahwa akan dibunuh dan lain sebagainya. Nah, curiga-curiga seperti ini itu nanti bisa muncul atau lebih dalam lagi nanti pasien akan mengalami yang namanya waham. Oke, nah saya rasa ini lebih detail lagi dan nanti ada mata kuliah sendiri ya, bisa dengan mata kuliah yang lain. Nanti pun akan saya jelaskan sendiri juga pada mata kuliah tentang waham. Oke, oke, baik, saya lanjutkan. Next. Baik, ini adalah sumber coping. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahan dari klien, kita tanyakan, apa sih sumber coping itu? Menurut Stewart 2016, bahwa sumber coping itu adalah pilihan-pilihan atau strategi-strategi yang mampu atau membantu untuk menentukan, untuk menyelesaikan apa yang dilakukan dan apa yang berisiko. Oke, jadi nanti sumber coping bisa dicek kembali pada perkuliahan saya juga, silahkan cari di video di channel saya ya. Di sana dijelaskan bahwa sumber coping itu menjadikan penting. Di sana ada yang adaptif, ada yang dia itu bersifat maladaptif. Oke, cukup jelas. Oke, kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, dari sumber coping ini ada 4 hal yang kita tanyakan atau kita identifikasi. Apa saja itu? Yang pertama adalah personal ability. Apa sih personal ability itu? Personal ability adalah kemampuan klien dalam menangani masalah yang dihadapi. Mampu nggak dia menyelesaikan? Misalnya pada isolasi sosial, mampu nggak dia mengetahui tanda dan gejala isolasi sosial? Mampu nggak dia ini kontrol tentang isolasi sosialnya, atau mungkin tahu nggak dia itu untuk berobatnya kemana. Nah, itu adalah proses ataupun kemampuan yang harus dimiliki pada pasien ini atau kemampuan personalnya. Oke, nanti ada tindakan-tindakan keperawatannya. Dia tahu nggak cara untuk meningkatkan harga dirinya, cara untuk berkenalan dengan orang lain, cara untuk berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Itu nanti masuk dalam proses personal ability. Kemudian dia ada positive belief, yaitu adalah keyakinan klien memiliki motivasi untuk sembuh atau sehat. Pertanyaannya, Bapak atau Ibu yakin nggak dengan proses penyembuhan yang Bapak Ibu lakukan, pengobatan sekarang ini? Kalau dia jawab yakin saya bisa sembuh, berarti dia keyakinannya positif. Tapi kok saya nggak yakin ya saya bisa sembuh dengan kondisi seperti ini, berarti dia keyakinannya ke arah yang negatif. Nah, kemudian yakin dengan kesembuhan enggak, yakin dengan petugas kesehatan yang merawatnya atau tidak, kemudian yakin dengan proses pengobatan yang dia lakukan atau tidak. Nah, positive belief ini menyangkut tentang motivasi, baik itu tentang kesembuhan, sehat dan sakit pada pasien ini. Kemudian ada social support. Nah, social support ini akan melingkupi siapa saja, akan melingkupi oleh keluarga, kemudian caregiver. Bagaimana
keluarga ini tahu nggak cara merawat dirinya, cara merawat pasien ini dengan isolasi sosial. Kemudian keluarga mampu nggak mengenali tanda dan gejala tentang isolasi sosial, kemudian penyebab dan perawatan isolasi sosial, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam social support di sana. Makanya keluarga ini juga harus kita latih. Nanti ada tindakan keperawatan untuk keluarga pada pasien yang mengalami isolasi sosial. Nanti ada linknya untuk tindakan keperawatannya. Baik. Nah, selanjutnya adalah material aset. Masuk di mana material aset ini? Masuk dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit atau puskesmas. Kemudian ada jauh nggak sih jarak rumah sakit ke puskesmas, atau rumahnya ke rumah sakit, atau rumahnya ke puskesmas jauh nggak, kemudian dia dengan menggunakan kendaraan apa ke sana, itu masuk dalam material aset. Kemudian ada finansial, dia memiliki nggak asuransi, misalkan dia punya nggak BPJS, kemudian dia memiliki tabungan nggak ketika dia akan sakit, misalkan untuk kegiatan-kegiatan mendadak, atau mungkin dana-dana darurat, itu ada nggak? Nah, itu masuk dalam material aset. Nah, dari keempat hal ini nanti akan menjadi sumber coping seseorang itu, apakah dia maladaptif atau dia adaptif. Oke, nanti silakan dicek kembali di video saya tentang sumber coping. Di sana saya rincikan bahwa personal ability, positive belief, social support, dan juga material asset itu akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya ataupun menjadi sumber coping yang dia itu adaptif ataupun maladaptif. Ya, silakan nanti dicek di dalam video. Oke, nanti juga akan saya kirimkan link dalam deskripsi. Baik, next. Baik, ini adalah mekanisme coping yang tadi saya sampaikan. Ada yang adaptif, ada yang maladaptif. Mekanisme coping cukup jelas. Di sana adalah upaya yang diarahkan pada penata laksanaan stres. Termasuk apa? Termasuk upaya penyelesaian masalah langsung, kemudian mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri. Nah, itu adalah proses mekanisme coping yang nanti berasal dari sumber coping yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Baik, next. Nah, ini adalah pohon masalah yang terjadi pada kasus-kasus dengan isolasi sosial. Bisa jadi isolasi sosial dimulai dari mana? Dimulai dia itu harga diri rendah kronik. Bisa mulai dari harga diri rendah, atau bisa jadi ada dampaknya di sini adalah sebentar. Ya, oke. Dampaknya di sini itu nanti bisa komunikasi, hambatan komunikasi verbal, HKV. Ya, hambatan komunikasi verbal. Nah, juga harga diri rendah kronis, kemudian dia di sini juga bisa menarik diri. Oke, jadi setiap pasien itu bisa muncul karena mulanya dari bullying, mulanya dari yang tidak dianggap oleh orang lain, dilecehkan dan lain sebagainya. Kemudian dia akan menarik diri, ya, karena merasa bahwa dirinya tidak berguna. Bisa jadi kemudian muncul harga diri rendah kronis, kemudian karena jarang berinteraksi dengan orang lain muncul kehambatan komunikasi verbal, kemudian menjadi isolasi sosial. Nah, dari isolasi sosial ini bisa ke arah halusinasi, muncul halusinasi karena dia tidak berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Dari halusinasi bisa menyebabkan kepada RPK, risiko perilaku kekerasan, baik itu pada diri sendiri ataupun orang lain. Baik, saya rasa ini pohon masalah yang bisa muncul pada kasus dengan isolasi sosial. Baik, next. Baik, ini adalah contoh kasus pada kasus isolasi sosial. Jadi ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan tindakan keperawatan khususnya pada kasus isolasi sosial. Nanti akan saya detailkan pada tindakan keperawatan untuk kasus isolasi sosial, baik itu pada klien, keluarga, ataupun pada kelompok. Baik, saya lanjutkan saja. Next.
Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Next. Baik. Terima kasih. Selesai untuk perkuliahan pada video pertama tentang asuhan keperawatan pada kasus isolasi sosial. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke video kedua, yaitu tentang LP dan juga SP. Tentang tindakan keperawatan pada kasus isolasi sosial, baik itu tindakan untuk klien, keluarga, ataupun kelompok. Oke, kemudian dilanjutkan dengan LP dan SP tentang isolasi sosial. Jadi nanti akan saya jelaskan di video yang ketiga tentang laporan pendahuluan dan juga strategi pelaksanaan khususnya pada klien ya dengan masalah-masalah isolasi sosial. Oke, link sudah saya tuliskan dalam deskripsi, silahkan lanjutkan dan juga jangan lupa bersensi pada kolom komentar. Sukses untuk semuanya. Kita bertemu pada video kedua dan video ketiga. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.